mendengarkan podcast ini. Satu dari sekian banyak kebenaran yang penting yang harus kita mengerti adalah mengenai doa. Agama manapun mengenal yang namanya doa, yang kadang-kadang juga bisa diartikan sebagai sembahyang. Ayo sembahyang, ayo berdoa. Dan salah satu yang membuat kemurnian iman Kristen rusak, salah satu yang membuat kemurnian iman Kristen rusak adalah konsep doa yang salah. Sebab ternyata konsep doa dalam pikiran banyak orang Kristen adalah konsep doa agama lain, bukan konsep doa menurut Alkitab. Dan konsep doa yang salah ini dibangun dari pemahaman yang salah mengenai siapa Tuhan dan siapa manusia di hadapannya. Saudara, salah satu penyebab rusaknya kemurnian iman Kristen adalah konsep mengenai doa yang salah. Dan konsep doa yang salah ini ternyata dibangun dari pengertian mengenai siapa Allah dan manusia di hadapannya yang tidak diajarkan secara proporsional, yang tidak diajarkan dengan benar. Oleh sebab itu ada dua hal penting yang kita harus mengerti, saudara. Yang pertama, Tuhan itu sumber kehidupan, bukan sumber kebutuhan. Kelihatannya kata ini punya kemiripan, tapi tidak. Tuhan sumber kehidupan, tapi bukan sumber kebutuhan. Yang kedua, yang oleh karena waktu tidak saya jelaskan pada kesempatan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan berdaulat penuh atas dirinya sendiri, dan tidak ada faktor-faktor di luar Tuhan yang bisa mempengaruhi, membujuk, atau mengatur. Ini prinsip yang penting. Saudaraku sekalian, bukan rahasia lagi. Hampir semua saudara menyamakan doa itu dengan permintaan. Doa itu sama dengan permohonan. Karena konsep yang salah ini, maka orang tidak memahami apa artinya Tuhan sumber kehidupan. Tuhan sumber kehidupan artinya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa persekutuan yang harmoni dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan sang arsitek agung yang bukan saja mampu menciptakan alam semesta dengan segala hukum-hukum khusus atau hukum spesifiknya yang membuat kehidupan ini bisa berputar, tapi Tuhan juga arsitek agung yang bisa menciptakan relasi. Ada 3 relasi unik di dunia ini. Yang ketiga dulu, relasi antara pria dan wanita. Amsal menulis ada 3 hal yang mengherankan bagiku, dan bahkan 4 yang tidak aku mengerti. Yang 3 mengherankan adalah jalannya Raja Wali di udara, jalannya ular di atas cadas, dan kapal di laut. Sayap Raja Wali kecil dibandingkan dengan tiupan badai yang kuat. Tetapi awan bisa menembus badai. Maksud saya, Raja Wali bisa menembus badai. Makin keras tiupan angin, makin tinggi dia terbang. Ular walaupun tidak punya kaki, dia bisa berlari cepat di atas cadas. Mengherankan, Tuhan memberikan masing-masing ciptaannya memiliki kekhasan, kekhususan. Dan sebelum Archimedes menemukan hukum Archimedes, Tuhan yang ciptakan hukum itu. Di antara banyak hukum-hukum yang lain supaya kehidupan bisa berlangsung. Mengherankan. Tetapi yang tidak dimengerti adalah jalannya laki-laki dan gadis. Hal ini telah saya jelaskan minggu lalu. Orang kalau jatuh cinta, saudara, itu sudah tidak logis berpikirnya, pasti berubah. Sudah sering saya mendengar orang berkata, Pak, anak saya didukunin, disantet, diguna-guna, dipelet. Memang ada pelet, kuasa gelap bisa mengguna-guna, tapi pada umumnya kan anakmu sudah terlanjur jatuh cinta. Ini misteri, kata Paulus.
Hubungan suami istri itu misteri. Itu baru ketiga. Yang pertama, hubungan Allah Bapa Allah Anak. Misteri yang tidak akan terpecahkan selama-lamanya dan memang bukan bagian kita. Yang ketiga itu bagian kita. Tapi kalau ada orang tidak pernah mengalami juga tidak terlalu beresiko. Tapi hubungan unik yang kedua adalah hubungan antara Allah dan manusia. Yang tidak harus kita alami. Tidak bisa ditawar. Orang harus memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Dan selama 70 tahun umur di dunia ini, manusia ditantang untuk memilih siapa suami rohanimu, siapa mempelaimu, setan atau Tuhan. Aduh Pak Pendeta, nggak ada orang yang pengen jadi mempelainya setan Pak Pendeta. Oh saya juga tahu, hanya orang gila itu. Tidak ada orang yang mau menjadi mempelai setan, saudaraku. Tapi berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh ada gejala-gejala konkret mau menjadi mempelai Tuhan. Mari kita melihat Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 28. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 28, Saudara. Kita baca ayat 25, Pak Ustaz mulai jelaskan. Berbunyi demikian ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Coba saudara melihat bagaimana rasa butuh dan perlunya dia. Di Mazmur 42 kita membaca Alkitab seperti rusa merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair itu bukan tambahan. Rusa bisa makan dengan beberapa jenis dedaunan. Dan kalau ada jenis dedaunan lain yang tidak ada di sana, rusa masih bisa hidup. Tapi rusa tidak bisa hidup tanpa air dimanapun. Tuhan itu kehidupan kita, bukan sumber kebutuhan. Kalau pakai kebutuhan boleh. Tuhan kebutuhanku, bukan sumber kebutuhan. Sebab kata sumber kebutuhan masih ada satu kesan. Bahwa ada kebutuhan lain yang kita butuhkan. Yang sekalipun itu berasal dari Tuhan. Kalau kita menikah, kita berkata kepada pasangan kita apa? Kaulah kebutuhanku. Seluruh hidupmu, itu baru benar. Bukan, aku senang dengan betismu. Kawin rumah betis. Saya tahu ada pria yang tertarik dengan karena betisnya atau rambutnya. Tapi kalau sudah menikah, itu seluruh kehidupan, saudaraku. Cinta itu dinyatakan bukan hanya di tempat tidur, I love you. Tapi sepanjang hidup, I love you. Bukan cinta bersyarat. Kalau di jalan-jalan itu ada daerah tertib lalu lintas. Yang lain boleh kurang tertib kah? Dengan istri bukan daerah percintaan. Yang lain tidak daerah percintaan. Duduk di meja makan daerah percintaan. Menerima kekurangan kelemahan istri pun juga bagian dari percintaanmu. Jangan hanya berwaktu di tempat tidur, waktu gairah biologis menyala berkata I love you. Selebihnya tidak, itu tidak bertanggung jawab sebenarnya. Tuhan kaulah kebutuhanku, titik. Bukan sumber kebutuhanku. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi baru mengerti maksud saya. Ayat 26. Ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mestinya pemenuhan kebutuhan jasmani tidak menjadi peran dari suasana jiwa kita. Suasana jiwa kita ini, saudaraku, kebahagiaan dan sukacitanya yang merupakan tujuan hidup semua orang, tidak diperankan oleh pemenuhan kebutuhan jasmani. Yuk kita ngomong jujur yuk. Lihat. Orang yang tidak menikah, hidup lajang, tidak punya kekayaan, bajunya hanya dibungkus baju selembar, tidak nampak itu kekecewaan, walaupun di antara mereka mungkin ada yang kecewa juga. Sama seperti nggak semua pendeta juga tidak pernah kecewa, bukan? Mereka begitu yakin bahwa apa yang mereka yakin itu benar. Filosofi mereka benar dan terbukti ribuan tahun keyakinan itu eksis. Itu berarti bukan pepesan kosong filosofi itu. Mereka berhasil meninggalkan kemewahan dunia. Mereka berhasil tidak punya apa-apa. Tapi sanggup hidup
dan eksis. Coba. Oke, contoh sederhana saja, logis saja. Orang yang punya satu gerobak di pinggir jalan. Di situ dia tidur bersama istri anaknya yang satu-satunya. Di situ istrinya mengajari PR anaknya. Di situ mereka makan. Lalu di situ mereka hidup. Yang setiap saat bisa digusur oleh kamtip. Mereka punya tip kecil, dangdutan lalu goyang-goyang. Ada mobil BMW lewat, goyang-goyang gitu. Mercy lewat, ya juga goyang-goyang. Jaguar lewat, ya goyang-goyang. Mobil Niaga lewat, ya goyang-goyang. Bahkan motor lewat pun dia tidak menengok. Simple settingan pikirannya. Ini yang kumiliki, ini yang kunikmati. Simple. Tuhan Yesus menunjukkan kehidupan simple seperti ini. Ketika dia berkata, dan pasti Tuhan memenuhinya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Makanya kita harus men-setting pikiran kita, saudara. Saya jujur bicara. Di Kebaktian Suara Kebenaran di Penin. Saya anjurkan saudara hadir. Saudara akan menjadi kecanduan mendengar firman itu. Hari Sabtu jam 4 dan Selasa jam 7. Luar biasa pengurapan pengajaran di hari-hari itu. Buktikan. Beda. Saya berkata kepada jemaat kemarin, saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, berat mengembalakan jemaat. Kenapa? Sebab saya ngurusi diri saya sendiri saja, nggak gampang. Bagaimana bisa tidak selingkuh di hadapan Tuhan? Keindahan dunia ini harus makin pudar di mata kita. Keindahan dunia ini harus makin pudar di mata kita. Harus makin pudar di mata kita. Kalau sepasang suami istri ada pihak lain, ada man, ada woman, ada pill atau will, pasti tidak mungkin harmonis sempurna. Kalau kita masih memiliki percintaan kepada mamon, masih menganggap dunia atau uang lebih berarti dari Tuhan, pasti hubungan kita tidak harmonis. Dan menurut saya, sebagian saudara ini, mungkin sebagian besar, masih selingkuh. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Ya, tubuhnya di gereja, tapi sebenarnya pikirannya masih menghargai kekayaan lebih dari Tuhan. Saya mengurusi diri saya sendiri juga tidak gampang. Kalau pendeta mengesankan seolah itu gampang, rasanya saya berani berkata bohong dia. Mungkin dia juga tertawan oleh kekayaan. Nggak gampang keluar dari belenggu kekayaan ini. Tapi kalau kita sudah berjalan sejauh ini, kita mau sungguh-sungguh tanggalkan. Supaya hati kita terikat dengan Tuhan. Supaya hubungan kita harmonis dengan dia. Saudaraku, Tuhan sumber kehidupan. Bukan sumber kebutuhan. Mengapa? Kalau kita katakan sumber kebutuhan, seolah-olah segala sesuatu harus kita minta dari Tuhan. Padahal ada bagian-bagian dalam hidup ini yang tidak perlu kita minta, tapi kita perjuangkan. Memang ada hal-hal yang harus kita minta langsung dari Tuhan, karena dari tangannya sendiri kita menerima. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita perjuangkan. Yang kita terima langsung dari Tuhan adalah, saudaraku, berkat. Yang memenuhi kebutuhan jiwa kita. Yang dunia tidak bisa memenuhinya. Hanya Tuhan yang bisa memenuhinya. Amin. Tetapi untuk kebutuhan jasmani, Tuhan sudah mempercayakan itu kepada manusia. Manusia harus menggumulinya. Manusia harus memburunya. Tidak lagi, Tuhan, tolong berkatilah usahaku ini supaya lebih maju. Kelihatannya benar, tapi tidak benar sebenarnya. Oh, Pak, kan Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami, berikanlah makanan kami pada secukupnya. Oh, harus diajarkan apa itu doa Bapa kami, saudaraku. Doa Bapa kami itu bukan formula kalimat doa, tapi formula kehidupan. Kalau kita berkata datanglah kerajaanmu,
bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Maka doa itu bukan permintaan, doa itu dialog. Kalau kita berkata dipermuliakan namamu, bukan berarti kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, nama Tuhan tidak bisa dipermuliakan. Nama Tuhan bagaimanapun akan termuliakan tanpa kita, supaya hidup kita mempermuliakan Dia. Kalau kita berkata berikan kami makan kami hari secukupnya, artinya kita harus bekerja, melangkah, kita harus mencari nafkah. Lalu Pak, kalau kita berkata berkatilah pekerjaanku, artinya apa? Bukan supaya yang untung 2 juta jadi 3 juta, tapi supaya bagaimana pekerjaan kita itu dipimpin Roh Kudus, berguna bagi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan namanya. Amin. Saudara, ragu-ragu beri kemuliaan? Beri kemuliaan. Tapi kalau selama ini kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaan ini, artinya kalau dagang ya untung, gaji ya tambah. Buat apa dagang untung, gaji tambah? Kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan dan tidak berguna untuk pekerjaannya. Apa sih berkat itu? Nah, saya persoalkan lagi. Berkat itu kuasa hidup. Bagaimana menjadi berkualitas? Kalau kita berdoa berkatilah pekerjaan ini, supaya dagang laris, dagangnya untung, pekerjaan gaji besar, kita mengatur Tuhan. Kita jadikan Tuhan kacang kampret atau kuli. Tapi kalau kita berkatilah pekerjaan ini, artinya bagaimana dengan pekerjaan ini aku melayani engkau, itu baru benar. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita katakan Tuhan sumber kebutuhan, maka ada satu peluang di mana kita minta sesuatu yang kita anggap kebutuhan, padahal sering kita tidak bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Misalnya sekarang gereja lagi sibuk dengan berdoa bagi pemulihan bangsa ini. Saya mau bicara, bangsa ini saya tidak yakin dipulihkan Tuhan. Tidak mungkin bisa dipulihkan tanpa pertobatan yang sungguh, yang dimulai dari orang Kristen yang mengenal kebenaran. Berapa minyak yang kita hasilkan? Tidak memenuhi target OPEC. Saudara, sumur-sumur minyak kita sudah tua-tua. Tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Banyak orang berkata enak dulu Pak, orde dulu itu enak tuh Pak, makmur. Harga dolar 1.300. Itu dulu. Dunia belum resah seperti hari ini. Dan jangan lupa, dulu penggalian sumber alam begitu limpah. Sekarang udah hampir habis. Manusia tambah banyak, moral tambah rusak. Saya mau menyampaikan hal-hal yang bisa bersifat sara, tapi saya mau terpaksa katakan. Ya. Bisa nggak? Ya tapi itu fakta. Kalau pendeta nggak berani bicara, siapa yang ngomong? Ini tidak ada unsur diskriminasi ya. Saya cuma mau ngomong jujur. Jepang sumbernya kayak apa? Sumber alamnya dibom lagi 2 kotanya. Yang mestinya sekian puluh tahun tidak bisa dihuni, dalam beberapa waktu bisa dihuni karena mereka punya kerja keras untuk bisa menetralisir atom. Punya sumber apa? Bicara dengan teman-teman, dia bilang gini, Singapura kecil ya, diinjek mati ya. Oh enggak, berapa ratus dia punya pesawat terbang. Dan instrukturnya pun datang dari negara-negara tertentu yang memang jago perang. Sampai mereka bisa membayar intelijen dari negara asing. Nah itu kata koran, kata buku-buku, dan atlasannya benar. Jangan main-main. Kecil tapi jangan main-main. Jam 2 pagi orang keluar dari rumah, tidak takut ada maling. Di sini motor dalam rumah diambil. Orang Jepang itu punya apa? Lihat tuh mentalnya. Kita ini kan saya sudah cukup tua lah, saudara, sudah berapa bulan lagi umur setengah abad. Saya bisa bedakan pegawai-pegawai saya dari berbagai suku. Setiap suku itu ada virus mentalnya. Ada orang yang kalau kuat sedikit, udah deh. Majikan juga dicakar. Lihat duit sedikit, nggak jujur. Ditinggal dikit, tidak kerja keras. Alasannya banyak, nggak masuk, anak sakit, mertua sakit lah, apalah. Bon jalan terus. Mental begini ini nggak bener. Minta diberkati Tuhan, nggak bisa. Tuhan sumber kebutuhanku, nggak ada. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang dikatakan seorang pengusaha
yang diberkati secara finansial. Dia berkata, Pak, saya teringat kata Bapak satu itu, dan saya membuktikan di umur saya tua. Kalau orang lahir baru dalam Kristus, mendengar firman yang benar bertumbuh, itu dari suku manapun akan menjadi satu warna yang sama. Takut Tuhan, hidup suci, rajin bekerja, ada karakter yang mirip. Maka benar kata firman Tuhan, kamu harus ditebus dari cara hidup nenek moyangmu. Ada suku yang maunya glamor, bajunya bagus, kerja belum tentu keras. Maaf ya, Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Khususnya orang-orang Tapanuli, orang Batak. Saya juga orang Batak, saudara. Batak mendadak masuknya. Saya punya kepedulian terhadap the land of my Lord, tanah Tuhanku itu. Orang nggak pernah ke Tapanuli, lihat suburnya kayak apa. Saya mau bikin mission trip ke sana loh. Kita mau bikin KKR karena ketika radio kita sudah mulai mengudara, belum pernah membuat yang namanya grand opening dengan KKR yang kita cita-citakan dari 2 tahun yang lalu. Berhubung resesi, krisis, saya agak menahan. Tapi tahun-tahun ini saya mau laksanakan. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian ikut saya mission trip ke sana. Danau Toba itu luar biasa indahnya, pisang itu besar-besar, saudaraku. Bener, subur. Tanya aja orang tua saya. Tapi kok jadi daerah peta kemiskinan ya? Papua banyak tahu. Ada faktor lain juga memang. Tapi coba lihat. Indonesia bagian timur pagi-pagi udah jreng. Jam 7 pagi saya jalan di lorong-lorong orang nyanyi. Buset, lu bangun kerja bukan nyanyi pagi-pagi tahu? Iya Pak, kita kan daerah gersang, lebih gersang Jepang. 4 musim di Eropa, orang Eropa makmur. Kita 2 musim, gak ada musim salju. Malu kita, saudaraku. Cina itu begitu banyak masyarakatnya, ribuan bahasanya. Setiap kampung bisa punya bahasa sendiri. Macam-macam sukunya, walaupun sama-sama Cina. Susah ngaturnya. Gempa terus tahun 198 berapa itu? Gempa yang 246 meninggal itu. Makan hari-hari itu gempa itu di Jepang. Sekarang di Cina, banjir, betul nggak? Banjir bandang. Tapi ya ini Cina raksasa dunia. Saya tanya teman saya, seorang politisi, seorang pengusaha, gimana ya Pak bisa begitu ya? Indonesia nggak bisa, satu aja, koruptor digantung. Oh bagus tuh. Mentalitasnya. Istri saya pernah jadi guru, 15-20 tahun yang lalu. Ujian itu, murid bisa dikasih soal, jawaban soal dulu. Sekarang uang, jangan tanya dah. Ujian akhir nasional, itu betul-betul memaksa anak untuk belajar. Di kota, murid-murid yang belajar, yang di daerah, ambruk tuh sekolah. 6 kelas 1 guru. Sekarang uang, amsyong. Mental. Kalau orang Kristen ikut-ikutan begitu, ayo kita pulihkan dengan doa. Bukan dengan doa, dengan kerja keras. Dimulai dari orang Kristen yang mindsetnya dirubah. Kenapa kami bikin radio di Palangkaraya? Kenapa kita bikin radio di Siantar? Palangkaraya terutama. Dari analisa saya, kalau saya mengajar orang Kalimantan, orang yang paling gak banyak persoalan. Anak nakal bukan anak Kalimantan. Anak rata-rata orang Jawa, Ambon, Batak, Tionghoa itu. Tapi juaranya ya juaranya juga orang Batak, ya orang Tionghoa, orang Jawa. Itu juara-juaranya. Harus diakui itu. Tapi orang Kalimantan jarang bikin persoalan. Tapi tidak ambisi. Saya khawatir banyak orang masuk di Palangkaraya bukan orang Palangkaraya menguasai perdagangan segala macam. Mindsetnya dirubah, maka radio kita munculkan di situ. Radio kita munculkan di Siantar. Orang Batak itu cerdas-cerdas. Coba kalau di Jakarta, ahli-ahli hukum yang nggak mau ngalah kalau ngomong itu. Maaf ya, ini Bapak Maruli ini orang tua kita nih. Pak Maruli pengacara terkenal itu ada depan saya nih, jangan macam-macam loh. Beliau ikut mengawal Rehoboth dengan Ibu Putri. Cerdas-cerdas, tapi kalau masyarakatnya tidak dibangunkan, bahaya. Giliran bikin monumen, sebagus-bagusnya. Kan pola pikir yang salah. Itu yang harus dibaharui. Dan banyak suku-suku lain juga begitu, saudara.
Makanya gereja mesti mengajar, bukan saya doakan masalahmu apa, Allah kita heran dan besar. Itu bisa menipu, membohongi, membonsai pikiran dan memperbodoh, memperbusuk iman dan merusak kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak bisa bilang, saya doakan usahamu berhasil. Saudara harus tanggung jawab. Tuhan sumber kebutuhanku. Oh iya, amin. Dia kebutuhanmu, bukan sumber kebutuhan. Kebutuhanmu Tuhan sendiri. Sebab tanpa duit pun kau bisa bahagia. Amin. Tanpa baju bagus pun kau bisa happy. Dia sumber kehidupan. Dan dia kebutuhanmu, bukan sumber kebutuhan. Makan minummu cari sendiri, tahu. Nah, ini yang saya mesti jelaskan kepada banyak orang. Bapak Iras nggak mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Semua ditopang Tuhan. Tapi tahu nggak saudaraku sekalian? Kita diberi tanggung jawab mengembangkan potensi. Dengar ini. Kalau potensi dikembangkan, peluang dibuka. Peluang ini otomatis ada. Tanpa mistik. Tidak mengembangkan potensi, sedikit peluang, bahkan tidak ada peluang sama sekali. Makin besar sudah mengembangkan potensi, makin besar peluangnya. Nah, di gereja sekarang ini yang diajarkan bukan bagaimana mengembangkan potensi, tapi bagaimana menemukan peluang secara mistik. Ini yang salah. Tuhan diajak melanggar firman-Nya sendiri. Orang nggak mau sekolah, lulus SD, nggak punya kecakapan, nggak ada peluang. Tapi berdoa minta dipulihkan ekonominya. Sampai mati mungkin enggak loh. Kalau pas-pasan iyalah. Mungkin enggak. Saudara masih bersama saya? Nah, kadang-kadang kita itu nipu di gereja. Puji Tuhan saudaraku, di gereja ini ada anak-anak kita yang juara olimpiade matematika. Didoakan Pak Pendeta di mimbar, luar biasa doa kita. Jadi juara. Saya stres dengernya. Anak ini dari TK diurusin orang tua dengan baik. Dia kursus matematik dari kecil sampai gede. Dia jadi juara bukan karena didoakan loh. Karena memang dia sudah punya bekal. Dia memenuhi bagiannya. Doa punya bagian, tapi kerja keras juga punya bagian. Di antara pemain Uber itu ada berapa Kristen ya, yang didoakan pakai tim-tim doa. Kalah juga tuh. Dulu zaman Elias Pikal, orang GPIB, perusahaan doa, mendoakan. Termasuk saya. Lawan Kausai Galaksi, berdarah-darah jatuh. Kasihan banget dah. Gue gak mau lihat lagi dah. Harus jujur. Pada waktu tahun berapa itu ketika ada orang-orang Kristen yang jadi pejuang Thomas dan Uber. Ada yang menang, Mang. Ada pendeta bersaksi ketika berlangsung pertandingan diangkat tangan terus. Seperti Musa mengangkat tongkat ketika bangsa Israel melawan bangsa, ketika bangsa Israel melawan Amalek. Diangkat tangannya dan menang, puji Tuhan saudaraku. Tapi setelah itu kalah, nggak diomongin lagi. Kebohongan-kebohongan begini masih berlangsung terus. Dulu saya termasuk bagian mereka. Saya termasuk yang mendoakan Mia Audi sama Mia sebelum pergi ke Belanda. Om, saya mau ke Belanda, saya doakan. Tapi kalau Mia jadi juara atau nggak jadi juara, ya tanggung jawab dia dong. Bukan karena mistik doa saya dong. Aduh, saudara ngerti nggak maksud saya ini? Itu. Ini yang mesti diajarkan, ngerubah ini nih yang sulit, saudaraku. Kalau harinya ada yang kesulitan ekonomi, itu belum tentu karena Anda itu kena kutuk-kutuk apa. Kutuk itu apa sih? Ngerti nggak kutuk itu apa? Kutuk itu artinya hukuman. Nah, saudara, dalam Yesus sudah nggak ada hukuman lagi. Yang ada kemalasan, kebodohan itu, kelalaian yang ada itu. Kalau Anda tidak hemat, sekarang susah, jangan bilang saudara kena kutuk. Kalau gajimu hanya 2 juta, anak 2 atau 3, Anda nggak bisa makan Padang tiap hari, restoran Padang. Anda bawa nasi putih, ikan asin sepotong atau telur 1 sepotong, dibawa itu ibadah yang sungguh, itu begitu ibadah. Tepuk tangan buat Tuhan. Nggak usah mikir jauh-jauh, Tuhan mengurapi luar biasa. Buset gobloknya. Dari nasi putih semangkok itu, engkau beribadah kepada Tuhan, bertanggung jawab. Supaya gajimu lebih banyak, kau bagi untuk istrimu nggak stres. Bagaimana mengatur uang yang cekak. Apalagi kalau sudah pakai untuk main biliar, main judi, dasar lo. Anak makan susah, lu main judi. Istri susah, lu main biliar, duit habis tuh biliar. Kalau engkau punya duit nggak apa-apa, kalau kurang,
Apalagi kalau dipakai pacaran lagi lah, apalah, bener-bener hewan tidak berakal. Ada yang tersinggung? Suruh berdiri, kita tumpang kaki rame-rame di sini. Saya tidak mau Pak doakan Pak, saya bermasalah-masalahmu apa? Ekonomi saya. Karena kamu tidak hemat, rasakan tuh kemiskinanmu. Bertobat sungguh-sungguh? Ya Pak, oke. Mulai sekarang didampingi Tuhan dalam kesulitan kau dampingi sampai kau pulih kembali. Tuhan akan pulihkan. Tubuh kita ini saudara, misalnya pernah makan banyak gula sampai kencing manis. Tapi suatu kita berubah itu ada namanya recovery. Tubuh itu bisa merecovery sendiri loh. Hebat tubuh kita ini. Tuhan ciptakan itu luar biasa. Demikian Pak saudara secara rohani, kalau ada recovery itu akan pulihkan. Tapi kalau nggak ada, biar doa pendeta paling sakti di dunia, tetap amsyong loh. Anak-anak, kau pikir itu gampang? Begitu kamu salah pilih jodoh nak, itu amsyong seumur hidup. Jangan kawin kalau kamu nggak jelas siapa jodohmu nak. Memang kalau lagi pacaran, waduh, mami, papi. Orang gelap matanya. Maka suruh maman ropong. Mami kira-kira gimana model begini? Waduh itu mah berat tuh. Kulit putih itu buaya putih nak. Anak-anak tidak belajar. Kalau minta pintar didoakan pendeta. Didoakan mah didoakan. Nah, Tuhan pasti lindungi. Tetapi saudara harus juga belajar sungguh-sungguh. Apa sih Pak hubungan khotbah yang tadi dengan pertengahan? Oh nyambung dong, itu ada berapa lembar saya tulis sebenarnya. Tuhan itu sumber kehidupan, dia sukacitamu. Kalau kita urusan dengan Tuhan karena kita menjadi sumber sukacita kita. Berkat yang lain kita usahakan di rumah. Kita kerja keras di luar. Lalu gimana kalau kita nggak minta berkat Tuhan? Pasti Tuhan berkati. Tepuk tangan. Anda nak minta berkat Tuhan pasti diberkati karena itu bagianmu, peluang itu otomatis. Kalau saudara mengembangkan diri. Lihat suku-suku tertentu, kalau punya restoran, udah lagi makin laris, itu makin jorok. Makin jorok. Dasarnya otaknya nggak otak bener nih. Nggak semua, tapi ada loh. Restoran makin laris, makin jorok, kamar mandinya ini berantakan. Lalu melayani kita seperti ogah-ogahan. Seperti kita butuh dia. Waduh, satu persatu meninggalkan. Tapi ada orang-orang tertentu. Kalau dagang, suku-suku tertentu. Kalau dagang, makin laris, makin bersih. Jadi dari tadinya papan, jadi tembok, dia buat franchise di mana-mana. Lain. Tekun. Untung 1.000, dimakan 100. Ada yang untung 1.000, dimakan 5.000. Modalnya kemakan maksudnya. Langsung kalau bikin pesta besar-besaran mewah. Kecuali udah kaya betul, you bikin begitu. Kalau enggak usah. Utang-utang dibelain, sombongan. Maka jadi Kristen saya ajarin. Kalau nggak punya duit menikah saja. Pesta, nggak perlu pesta. Gereja memberkati. Nggak usah pakai pesta-pesta tinggi, nggak usah. Kalau duit udah banyak baru bikin pesta. Kalau nggak perlu. Yang penting Tuhan memberkati. Nggak enak apa? Nggak enak sama siapa? Tangga saya Pak, bajunya sampai sekian puluh juta. Nggak usah. Kalau nggak punya baju, gereja pinjemin baju. Oke, saudaraku sekalian, ngerti artinya tanggung jawab itu? Haleluya. Jadi kita tidak bisa paksa Tuhan untuk melanggar firman-Nya sendiri. Tuhan sumber kebutuhan, tidak ada sumber kehidupan. Kebutuhanku, kebutuhan jasmaniku harus ku cari sendiri. Kugumuli sendiri. Tanpa Tuhan. Tidak mungkin tanpa Tuhan. Kalau dia sumber kehidupanku, dia pasti menyertai aku. Jadi jangan ditipu lagi oleh pendeta-pendeta yang berkata, saya doakan kamu, usahamu maju, pasti rezekimu lebih lancar. Itu bohong. Sebab engkau diberkati bukan karena pendeta sakti, tapi karena Tuhan yang menjadi kehidupan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bagi bapak-bapak ya, yang kerjanya di satu perusahaan, atasannya jahat banget, jahat luar biasa, jahat sekali, tidak apa-apa, belajarlah taat pada pimpinanmu. Jangan jelekin dia, jangan menggerogoti dari belakang, ngomongin sampai perusahaan itu nggak maju atau rusak, jangan. Setialah, kalau nggak suka, bilang saya pamit dengan baik-baik. Nunggu di ini Pak, dikeluarkan dari pesangon, jahat. Anda pesangon tidak akan hidup dari pesangon itu. Katakan Pak, saya nggak cukup dengan gaji segini, bisa nggak dinaikkan? Kalau nggak bisa ya sudah, saya akan bertahan kerja di sini. Tapi kalau nggak bisa mungkin akan pikirkan untuk usaha tempat lain Pak.
Saya baru pikirkan, saya nggak ada pandangan. Tulus saja. Begitu Bapak dilicikin orang. Anda menjadikan Tuhan sumber kehidupan Anda. Anda orang yang sungguh takut Tuhan. Saudara pasti dibela Tuhan tanpa minta untuk dibela. Haleluya. Saudara bisa mengerti itu? Besok yang jual gado-gado, jualah dengan senyum. Haleluya. Dan jangan mikir punya toko berlian. Yang gaji 2 juta jangan mikir 3 juta. Yang 1,5 jangan mikir 4 juta. Nggak usah mikir. Selesaikan dengan bijak. Dan lihat bagaimana Tuhan menyertai saudara. Toh kita nggak lama. Paling lebih 70 tahun. Belum 70 tahun. Setelah itu kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Terpuji Tuhan.